Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ratu Elviana dengan NIM 2310998. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada materi rantai kelas 10 semester genap. Nah, di sini terdapat RPP di mana eh, KD-nya yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan 4.8 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada KD ini yaitu untuk pertemuan pertama itu ada mengidentifikasi ciri-ciri tubuh, habitat, dan reproduksi tumbuhan berbiji atau spermatopita. Yang kedua, mengemukakan peranan spermatopita. Nah, yang ketiga, mengklasifikasikan tanaman kopi sebagai salah satu tumbuhan berbiji. Dan juga setelah itu membuat laporan tertulis hasil kegiatan pengamatan tanaman kopi. Nah, untuk pertemuan keduanya, yaitu membuat herbarium kering. Di sini juga terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL tentang tumbuhan atau pantai. Peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan, serta peranannya dalam kehidupan dengan benar secara kreatif dan kritis sekaligus penuh tanggung jawab, teliti, dan jujur. Nah, untuk materi pembelajaran pada RPP ini ada spermatopita, di mana dikelompokkan menjadi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Di sini juga ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu scientific, dengan model pembelajaran project-based learning, dan metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, project, dan presentasi. Nah, di sini terdapat kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama itu ada kegiatan pendahuluan berupa orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Dan terdapat kegiatan inti, yaitu penentuan proyek. Di sini proyek yang digunakan yaitu peserta didik itu diminta mengamati dan memperhatikan tayangan gambar atau video mengenai tumbuhan lantai, khususnya spermatopita. Nah, di sini juga ada kegiatan penutup, di mana untuk kegiatan penutup, guru bersama siswa merefleksi pembelajaran, menarik kesimpulan, dan juga guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kedua juga sama seperti pertemuan sebelumnya, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti berupa penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, ada penyusunan jadwal pelaksanaan, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, dan juga penyusunan laporan presentasi atau publikasi hasil proyek. Dan terakhir ada evaluasi proses dan hasil proyek. Dan selanjutnya kegiatan penutup yaitu menarik simpulan dan juga closing statement atau informasi kegiatan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya juga ada penilaian, di mana aspek yang dinilai ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Sikap ini akan diambil dari observasi dan jurnal. Instrumen penilaiannya itu pengamatan sikap dan dilakukan selama kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk pengetahuan itu bentuk penilaiannya tes formatif, instrumen penilaiannya soal tes atau esai, dan waktu penilaiannya itu setelah kegiatan belajar mengajar. Dan untuk keterampilan itu bentuk penilaiannya unjuk kerja, LKPD, dan herbarium. Karena ini model PJBL atau Project Based Learning, itu akan menghasilkan proyek. Nah, di sini proyeknya itu berupa herbarium. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan ada alat dan bahan, ada laptop, LCD, dan papan tulis. Medianya LKPD. Baik, selanjutnya LKPD yang digunakan tadi atau bahan ajar yang digunakan dapat dilihat dari share screen, di mana ada lembar kegiatan peserta didik mata pelajaran biologi kelas 10 dengan topiknya pantai. Dengan kompetensi dasar, mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan, dan menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Di sini ada kegiatan 1, terdapat ciri-ciri dan habitat tumbuhan berbiji atau spermatopita dari pengamatan video pembelajaran. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, sebelumnya guru akan menampilkan video mengenai ciri-ciri, habitat, dan morfologi dari spermatopita. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan mengenai video yang telah ditampilkan, yaitu jelaskan pengertian dari spermatopita beserta ciri-cirinya. Yang kedua, jelaskan pengelompokan dari spermatopita. Yang ketiga, sebutkan contoh tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk kegiatan kedua, ini ada sedikit penjelasan mengenai tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan salah satu kelompok tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tanaman kopi memiliki peran yang sangat penting di Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan dalam ekonomi dan budaya negara ini. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan, jelaskan kenapa tumbuhan kopi termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, bagaimana morfologi serta habitat dari tumbuhan kopi. Dan yang ketiga, apa saja manfaat dari tumbuhan kopi. Dan terakhir, ini terdapat kesimpulan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.